Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Sesepuh dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah hinayahnya kita dikumpulkan di majelis yang mulia dan penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Sebelum kita mulai mengkaji kitab Al-Hikam, kita membaca Fatihah untuk Rasul, keluarga, sahabat, para ulama, guru-guru kita termasuk Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, keluarga kita dan orang yang berjasa kepada kita, agar Allah anugerahkan kepada kita pemahaman dalam menghayati makna-makna yang dikandung dalam kitab Al-Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan menyaksikan Allah dalam segala hal. Siapa yang kenal Allah, segala hal, segala sesuatu, segala peristiwa, segala kejadian, semuanya adalah dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Banyak orang yang beribadah, menjalankan ajaran agama, tapi belum kenal Allah yang memerintahkan, belum kenal Allah yang menciptakan, sehingga terasa berat perintah-perintahnya, karena saat itu yang bergerak adalah fisiknya, jasmaninya, bukan rohaninya. Sehingga ma'rifatullah ini posisi maqamat, kedudukan yang paling tinggi yang Allah kasih kepada seseorang, karena sesungguhnya kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mengenalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk kenal aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita ini setiap saat dan setiap detiknya seharusnya kita mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah itu? Sayangnya manusia lebih disibukkan dengan
kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani. Jarang orang lebih mementingkan rohani, dan ini yang harus kita ingat. Doa-doa yang dipanjatkannya pun lebih banyak orang minta doa rizki, minta doa sehat badan, minta doa naik jabatan, minta kedudukan. Jarang orang yang minta sama Allah, ya Allah, naikkan kedudukan saya di sisimu ya Allah. Lebih senang mana kita mendapatkan rizki yang kelihatan, yang Allah turunkan, dibandingkan kita yang naik ke atas, distributornya yang kita lihat. Ini pula yang menandakan tingkatan kedudukan kita. Manakala doa-doa yang kita panjatkan masih yang bersifat sandang, pangan, papan, berarti kedudukan kita pun ada di situ. Berbeda orang kalau kemudian dia ingin, ya Allah, saya ingin lebih dekat dengan Engkau, angkat saya dari golongan awam ke golongan khawas, menjadi orang yang Engkau istimewakan ya Allah. Sehingga ketika kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka hidup kita akan selalu bersama Allah. Inilah yang disebut dengan ketenangan. Sehebat-hebatnya sandang pangan papan itu hanya bersifat senang, tapi belum tentu tenang. Berbeda dengan sesuatu yang masuk ke dalam rohani, itu masuknya tenang. Banyak orang yang mendapatkan harta, jabatan, rumah, kendaraan, dia hanya senang, belum tentu tenang. Berbeda orang yang kemudian kolbunya selalu ingat Allah, dapat harta berapapun, dia merasakan ketenangan. Ini yang dimaksud ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang. Mengingat Allah dalam segala hal. Dan sayangnya ketika waktunya zikir pun tidak ingat Allah. Yakni waktu sholat. Aqimis sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku, untuk zikir kepadaku. Pada saat sholat pun, maka yang diingat sedang diburu-buru oleh langganannya, sehingga sholatnya berjalan dengan cepat. Ketika ditanya, kenapa cepat begitu? Sudah hafal saya. Ini sedang ditunggu oleh orang. Mikirkan yang lain pada saat zikir, bukan pada saat yang lain. Apalagi pada saat yang lain tidak dapat zikirnya, zikir pun dia ingat yang lain. Salat menjadikan kita ingat Allah, itu bukan fisik kita, tapi rohani kita. Orang yang memahami, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya jasad kita, jasmani kita itu tidak pernah punya kekuatan apapun. Ini makna la haula wala quwata illa billah. Ada orang menyatakan saya mampu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berjalan dengan kaki. Dengan anggapan bahwa dengan mata dia melihat, dengan telinga dia mendengar, dengan kaki dia berjalan. Terbukti ada orang yang kakinya masih ada, matanya melotot, telinganya masih utuh, tapi dia tidak mampu berjalan, tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar. Kalau begitu bukan mata kepala kita ini, bukan telinga ini. Ini adalah saluran.
rohani kita, dan ruh ini kemudian nanti terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dunia itu kakinya masih utuh, tapi kenapa dia tidak bisa jalan? Ya karena sudah mati. Kenapa pada saat seseorang hidup menyatakan saya bisa berjalan dengan kaki saya? Orang masih ada kakinya, tapi dia tidak mampu untuk berjalan. Maksudnya dengan kita memahami itu, maka sesungguhnya ruh kita ini di sini nanti dari ruh ke sarirah, kolbu kita nanti sir, rahasia, sehingga lahiriah itu cerminan batiniah. Az-zahir mir'atul batin, yang zahir itu kaca, cermin daripada batin. Orang berdoa lisannya sandang pangan papan, berarti hati dirinya juga begitu, cerminan. Nah, ketika kita mengingat bahwa ruh kita yang menggerakkan semuanya ini, ruhnya pusatnya dari mana? Maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hidup kita selalu ingat Allah, dan inilah esensi hakikat daripada kita yang seharusnya sampai ke sana. Apa sih yang tidak disediakan oleh Allah di dunia ini? Apa? Semua sudah disediakan, tinggal kemudian diantar. Tapi ketika diantar sampai dirinya, dia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat binatang yang kecil-kecil mampu menembus sesuatu, tidak mungkin. Kalau ini bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita melihat sesuatu, maka kita ingat Allah. Ini ma'rifatullah, kenal Allah. Hatta sampai orang-orang ateis pun, orang-orang yang tidak kenal Allah, kenal Tuhan, mereka sebenarnya naluri ketuhanannya sudah ada. Terbukti ketika dia menginginkan sesuatu yang dia tidak mampu, maka saat itu dia minta kepada sesuatu yang lebih kuat. Apakah dewa atau yang lainnya. Ini naluri ketuhanan yang ada pada semua manusia. Dan roh yang waktu itu menerima, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau adalah Tuhan kami. Ruh kita yang menjawab. Muslimkah, non muslimkah setelah lahir? Ruh kita yang menjawab, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah yang memberikan rizki. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diadakan kecuali adalah Allah. Tidak ada maujud yang diadakan, yang ada itu kecuali Allah. Bapak-bapak, kajian makrifat ini memang diawali dari zikir dulu kita. Zikir itu ada sekian tingkatan. Yang pertama tidak disebut, ini TD, tanpa zikir. Kemudian yang kedua, zikir lalai. Mulutnya la ilaha illallah, hatinya ke pasar. Nanti yang kedua, itu zikir ingat. Orang zikir sambil mengingat apa yang dizikiri. La ilaha illallah, maka hatinya menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat dia, masih jauh. Nanti yang terakhir adalah dia
sudah berada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rasa. Contoh, seseorang ingat pada yang lain tapi masih jauh. Tapi kalau orang lain itu hadir, maka dia merasakan kedekatan dengan orang yang disebutnya itu. Itu disebut dengan hadratillah. Kita berada di hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang kita ucapkan ini membersihkan hati, karena tidak ada segala sesuatu kecuali pembersihnya dan pembersih hati az-zikru, yakni zikir kita ingat kepada Allah. Sayangnya kita ini memang mengaji tasawufnya tasawuf nadzori. Ini adalah ilmu, tapi amalnya belum dilakukan. Dua-duanya sangat penting, ada ilmu, ada amal. Banyak orang yang wirid, tapi dia tidak tahu ilmunya kemana ini. Yang dia tahu dengan wirid, dengan zikir, lalu kemudian nanti akan dekat dengan Allah. Dia tidak memahami ilmu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, siap-siap dia akan terjebak dengan syaitan. Dan ini yang Allah berikan kesadaran kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau zikir. Pada saat zikir seperti itu cahaya berkumpal-kumpal banyak sekali, terang benderang. Seakan-akan sudah dekat dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu ada suara. Suaranya apa? Menyatakan bahwa seluruh kewajiban yang selama ini aku berikan kepada engkau, saat ini pula bebas kamu tinggalkan. Tidak usah melaksanakan kewajiban lagi. Sholat tidak usah, puasa tidak usah. Saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah seorang waliullah, menyatakan ini setan. Karena tahu ilmunya. Kita ngaji ini agar tahu ilmunya, meskipun prakteknya kita kurang zikirnya. Kita ngaji tahu alamatnya, tapi tidak pernah mendatangi alamatnya itu. Yang zikir saja mereka tahu, tapi tidak tahu alamatnya. Dua-duanya penting. Tahu yang dituju, tahu cara yang dituju, dan kemudian praktek. Mau kemana? Misalnya dijawab, saya mau jalan-jalan. Itu jalan-jalan itu nggak tahu arah itu. Wis jalan-jalan. Tapi kalau dinyatakan mau kemana, saya mau ke tempat A. Jelas tempat yang dituju. Disinilah pentingnya kita ilmu, dan kemudian prakteknya dengan banyak zikir kita. La ilaha illallah, kita banyak zikir. Karena ini membersihkan hati, kanibuknya hati kita. Karena lewat zikir itu, maka kemudian nanti kita suatu saat kita akan selalu ingat Allah dengan cara kita memahami ilmunya, yang saat ini setiap malam Jumat kita ngaji itu adalah ilmu tasawufnya. Yang di sini sudah ada prakteknya, tapi banyak orang yang belum mempraktekkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan zikir yang tadi itu bisa mengantarkan kita selalu ingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia selalu beserta kamu dimanapun kamu berada. Ada ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Sehingga orang zikir bukan hanya pada waktu sholat, bukan hanya di masjid, tapi keluar dia selalu ingat Allah.
Manakala lisannya dan hatinya selalu ingat Allah, maka insya Allah kematian nanti sesuai dengan kebiasaannya. Jangankan kematian, pada saat mendapatkan sesuatu yang kurang pas pun dia banyak mengingat Allah. Tapi cek orang yang jarang zikir, kesandung bukannya la ilaha illallah astagfirullah, itu kurang asem itu ya ngomong begitu, karena kebiasaan, biasanya begitu. Yang biasa akan muncul, khawatir kebiasaan itu akan muncul di akhir kehidupan kita. Kalau kebiasaan itu buruk, pada saat orang mau meninggal dunia, ternyata yang dia ingat sawah, ladang, kebun, jabatan, pangkat. Bukan akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kenapa zikir ini penting? Karena dengan zikir kita ingat kepada Allah, maka sesungguhnya kita seirama dengan alam semesta ini dan menjadikan kebahagiaan kita. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya sedang bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi, hujan misalnya, pada saat kita di jalan, kita berdamai. Ini adalah kudratnya Allah, irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dulu aslinya waktu kecil kita suka hujanan? Ini jangan mengeluh, barusan kesini, ini sudah hujan. Wah, mengeluh dia. Berdamai, ini contoh-contoh yang konkret, yang nyata. Belum pada yang lainnya berdamai. Ketika kita diuji dengan sakit, berdamai dulu. Karena itu, kita sesungguhnya tidak punya kuasa, tidak punya keinginan, tidak punya ilmu, tidak punya kehidupan, tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, kecuali semuanya itu Allah pinjamkan kepada kita. Ini makna sifat wajib bagi Allah: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kudrat itu kuasa, iradah kehendak, ilmu ilmunya Allah, hayat hidupnya Allah, sama pendengaran Allah, basor penglihatan Allah, kalam pembicaraan kalamullah, kalamnya Allah. Sehingga ketika kita kuasa, sesungguhnya kita dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar, kita dimampukan untuk mendengar oleh Allah Subhanahu, melihat juga sama begitu. Ini menjadikan orang kemudian arif bijaksana. Kita tidak tahu, sehingga ketika ada orang yang menyatakan bahwa kita ini bodoh, memang kita ini bodoh. Kita punya ilmu karena Allah kasih ilmu pada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka ketika orang memahami seperti ini, hidupnya akan bahagia. Kan itu kenapa ma'rifatullah itu bakok kita posisinya. Jadi ingat Allah dalam segala sesuatu, segala sesuatunya dilihat ada, tapi kemudian dia ingat Allah. Itu namanya makom bakok. Kalau dilihat dari Allah, maka tidak ada yang wujud selain Allah. Tapi kalau kita yang melihat, oh ada kita, tapi ada kita diadakan oleh Allah. Nah itu. Tapi kalau dilihat dari sisi Allah, Allah itu esa. Sejak kodim, zaman baheula, yang tidak ada waktunya, sekarang sampai nanti Allah tetap ahad. Tidak ada yang membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika dari sisi Allah kita menyatakan saya ada, ini sudah bahaya ini.
seharusnya adalah di hati kita, saya ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, maka dalam kehidupan selalu kita mengingat Allah. Kalau kita tidak ingat Allah, maka siap-siap. Waktu makan kita ingat Allah. Cek padi, berjuta-juta petani, bagaimana mereka menanam padi itu. Habis itu bagaimana mengolah padi menjadi beras, masuk ke pabrik, terus diolah, masuk ke distributor beras, lalu nanti masuk ke warung, lalu kita beli. Itu semuanya Allah sediakan. Ketika orang makan lupa sama Allah, maka sesungguhnya dia sedang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek dengan yang lainnya pula. Akhirnya kita akan melihat, mengingat Allah dalam segala sesuatu. Ma'rifatul haqqi hiya syuhudu rububiyati fi madzahiri ubudiyati. Mengenal Allah itu menyaksikan kepengaturan Allah di dalam penampakan ubudiyah, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, ada kudrahnya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah, semua ini. Melihat keagungan Allah, melihat gunung, melihat, memperhatikan rambut kita yang tumbuh, bukan hanya rambut di sini, seluruh rambut, maka kemudian kita mengingat Allah yang memiliki sifat al-muhyi, yang menghidupkan. Itu yang dimaksud memahami Allah, mengenal Allah, sehingga orang ini selalu terhubung dengan Allah dalam segala hal, dalam segala kondisi dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan hiya taraqi min syuhudi alamil asbah ila syuhudi alamil arwah. Makrifat itu naik dari menyaksikan yang bersifat fisik menuju yang sifatnya ruhani. Seperti tadi kita makan, kita bisa makan karena Allah. Mulut kita digerakkan oleh Allah. Terus disiapkan oleh Allah makanannya. Kita naik dari alam yang kelihatan menuju alam yang ruh. Dari alam jasad ke alam ruh. Maka saat itu kita ingat Allah. Ini yang namanya ma'rifatul haqq. Mengingat Allah yang maha benar. Fayakunu jismuka ma'al asbah wa ruhuka ma'al arwah. Sehingga saat itu fisik kita itu bersama dengan sesuatu yang sifatnya physically, tapi ruhani kita beserta ruh kita. Berhubungan dengan orang, fisik kita, tapi ruhani kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang seperti ini, Pak, dia melihat orang lain, dia lihat orang lalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini tidak pernah akan mencaci maki orang, tidak pernah akan mengejek orang, dan dia juga tidak pernah akan merasa sakit terhadap celaan orang. Karena yang dia ingat adalah orang, bahwa ini adalah cermin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, penampakan tajallinya. Semua ini ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita inginkan.
Karena ketika sudah sampai sana, maka kita selalu enjoy dalam hidup ini. Dan itu lewat zikir yang Allah perintahkan kepada kita untuk sholat, baca Al-Quran, selawat. Nanti baru keluar kita dilatih untuk zikir mengingat Allah, melihat segala hal, peristiwa, nikmat kembalikan kepada Allah dengan bersyukur, ujian dikembalikan kepada Allah dengan sobat. Maka betapa indahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amazing, luar biasa orang yang beriman itu, dan hanya dimiliki orang beriman. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia sabar. Tidak mungkin orang syukur kalau dia tidak mengingat Allah. Tidak mungkin orang akan sabar kalau dia tidak mengingat Allah. Lihatlah segala sesuatu dengan kita selalu mengingat Allah. Sehingga ma'rifatullah itu adalah mengingat Allah dalam segala hal, dalam segala peristiwa. Tidak menjadikan sombong kita. Bisa ngajar, tidak sombong. Karena bukan ananiyah keakuannya, sesungguhnya alimnya Allah. Wa 'allama Adamal asma. Hati-hati ya. Bahwa Allah sudah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, nama-namanya. Allah kasih ilmu. Nanti setan itu tidak pernah menggoda manusia itu dengan kasar. Setan itu nasihun amin, penasehat yang seolah-olah dipercaya. Waktu menggoda Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa, kakek dan ibunda, nenek kita tercinta, mereka menggoda, kenapa engkau tidak makan buah huldi itu? Dengan makan buah huldi ini engkau akan mendapatkan kekuasaan yang abadi dan tidak pernah akan hancur. Lembut sekali nasihatnya. Itu godaan setan iblis terhadap Nabi Adam beserta Siti Hawa. Kalau kamu makan buah huldi ini, maka kamu akan mendapatkan kekuasaan yang abadi dan tidak pernah akan hancur. Betapa tergiurnya. Karena godaannya seperti itu. Nanti ke sini pasukan-pasukannya ya, yang disebut dengan syaitan itu. Jadi setan itu yang mewaswasi pada diri kita, baik dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia, yang menjadikan manusia itu gundah gulana, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan syaitan. Sifat iblis itu yakni syaitan. Satona itu jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan menggoda agar manusia menjauh dari Allah. Jadi secara bahasa satona itu menjauh. Setan itu adalah makhluk Allah yang sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nyari-nyari bagaimana agar orang jauh dengan Allah. Cukup pertama dengan melupakan Allah pada hal-hal yang kecil. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu banyak doa? Meskipun hati kitanya tidak sambung, lebih baik daripada kita tidak berdoa. Lebih baik kita zikir lalai daripada kita tidak zikir. Mudah-mudahan lama-kelamaan dari lalai menjadi zikir ingat. Dari zikir ingat menjadi zikir penuh kesadaran bahwa yang sedang saya zikiri ini adalah sangat dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, kami lebih dekat daripada urat nadi kalian semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang arif, sebutan daripada ma'rifat itu ya. Annal arif yusbitul asya' billah. Orang yang kenal Allah itu menetapkan sesuatu yang sesuatu ini disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang arif, mengenal Allah.
Jadi mengenal Allah sekaligus dia kenal makhluknya. Makhluk manusia, maka dia ingat Allah. Bukan ditiadakan makhluk itu. Sehingga ini sesuai dengan hadis Nabi, lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nanti ada makom yang bawahnya, insya Allah minggu depan, yang disebut dengan makom fana. Kalau ini makom bako, langgeng bersama Allah, tapi tetap ingat makhluknya ini, bahwa ini adalah perwujudan daripada Allah, disebabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal, segala kejadian, segala peristiwa itu disebut dengan bako, ma'rifatullah. Al-arif yuqarrirul qudrah. Orang yang mengenal Allah itu menetapkan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada nanti orang tingkatan di bawahnya yang dia mabuk, yang disebut dengan fana. Dia tidak ingat manusia lagi. Ketika ada yang memberi, ingatnya Allah. Sehingga dia tidak berterima kasih lagi kepada orang itu. Tapi kalau ini, dia ingat bahwa ini tidak mungkin memberi kecuali atas pertolongan Allah. Dia terima kasih sama orang yang memberi, dia bersyukur kepada Allah dengan cara berdoa, jazakallah khair, mudah-mudahan Allah balas Bapak dengan kebaikan. Nah, seperti ini yang muncul pada orang yang sudah ma'rifat, disebutnya arif. Al-arif yarul haqqa fil haqqi. Arif itu orang yang mengenal Allah, melihat Allah pada makhluk. Jadi makhluk ini cerminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ini makhluknya Allah. Kenapa kita harus berdamai dengan makhluk Allah sesama manusia dan juga dengan makhluk yang lain? Jangan iseng ya. Ada semut, dia tidak salah, tidak menggigit kita, langsung kita main siram saja semut itu. Nanti semutnya protes sama Allah. Ya Allah, saya tidak menggigit dia, tapi kenapa dia menyakiti saya? Wah, ini kayak itu betapa ketika orang pakai kain ihram, maka saat itulah dia menjadi abdun, menjadi hamba. Hal-hal yang diharamkan, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh pakai wewangian. Maksudnya setelah pakai kain ihram itu. Tidak boleh kemudian dia bersolek. Kenapa? Agar asli dia hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai wangian, khawatir dia ingat di tanah air wangi-wanginya itu. Jadi akhirnya ingat yang lain lagi. Jadi betapa menjaga hubungan dengan makhluk Allah, bukan hanya manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain. Menjadikan orang arif, bijaksana, bukan bijaksini. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Ini ucapannya. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah di dalam segala sesuatu itu. Artinya melihat itu mengingat Allah. Karena yang melihat itu adalah mata batin kita, basirah, bukan basor, bukan mata kepala kita. Yang memandang ruh kita. Mata kepala kita melihat yang bisa dilihat oleh mata kepala, tapi basirah kita terhubung dengan Allah. Sehingga kita tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah di dalam segala sesuatu itu. Maksudnya mengingat Allah. Nanti ada makom yang mabuk kepayang, fana nanti ya. Jadi segala sesuatu kemudian dia lebur. Dia tidak ingat apa-apa, ingat Allah. Nanti insya Allah minggu depan. Ini termasuk al-halaj. Ya.
termasuk Syekh Siti Jenar. Apakah ada Syekh Siti Jenar? Tidak ada. Yang ada adalah Allah. Jadi dia sedang mabuk, fana. Tapi itu tidak salah. Nanti kita kaji ya. Jangan sekarang dulu. Tidak salahnya itu ya, dia tidak melawan syariat. Pada saat itu dirinya sedang lebur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fana. Dirinya tidak ada kesadaran dirinya, yang ada kesadaran Allah. Sehingga bukan Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar yang menyatakan saya adalah Allah, tapi suasana batin dia yang sudah dekat dengan Allah itu, sudah mabuk dengan Allah. Sama seperti orang yang mabuk kepayang, bahwa saya tidak pernah ada tanpamu, kan itu sebenarnya hanya engkau yang ada, duhai kekasihku. Wah, ya, bisa repot ini. Wah ya, jadi ya mabuk kepayang. Padahal kita ada, ini juga ada. Mestinya begitu. Adanya kita ini karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita sampai ma'rifatullah, kita belajar lewat zikir dulu, kita sholat, kita zikir, kita ingat Allah, maka insya Allah nanti setelah sholat kita kemudian akan selalu ingat Allah. Bagaimana saya bisa ingat Allah pada waktu sholat itu? Ya kita siap-siap sambil minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil mengolah ilmu yang pernah kita dapatkan. Semuanya kecil. Saya saat ini sedang menghadap Allah. Bismillah ya Allah, bantu saya untuk bisa khusyuk bersamamu pada saat saya sholat. Setelah kita khusyuk bisa selalu ingat Allah, bukan tidak ingat yang lain. Kan itu kalau ada yang menggoda, misalnya ada binatang, itu disebut dengan setan juga. Bukan binatangnya itu yang setan, tapi ini menjadikan sholat ini tidak nyaman karena binatang itu. Ya itu wajib dibunuh ya. Kalau lewat di depan kita yang akan membahayakan kita. Pada saat kita sholatnya kita terus lanjutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-arif fi maqamil baqa. Orang yang kenal Allah itu pada makom baqa. Jadi baqa itu langgeng bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan kita dengan Allah, tapi dengan sadar bahwa kita ini diadakan oleh Allah, bukan tiada. Nanti kalau makam fana, kitanya tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamatun tadullu ala tahqiqi tilkal maqamat faman wajada fi nafsihi kanat da'wahu litilkal maqamat au ba'tiha sahihah. Jadi kalau kita pada diri kita ada tanda melihat sesuatu, kita ingat Allah, istri, anak kita, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Sesungguhnya Allah tidak pernah kirim kecuali memang Allah sudah tentukan bagi saya. Allah tidak pernah keluarkan anak kita dari rahim kita, dari rahim istri kita, kecuali atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada tanda-tanda begitu, maka berarti orang itu betul pengakuannya bahwa dia ada di makom posisi bako itu. Tapi kalau sekedar ngaku-ngaku saja, tidak ada tandanya, itu disebut dengan dusta. Jadi kanat dakwahu laha kadzibah. Pengakuannya itu adalah kadzab, dusta dia.
Walamma kanatil ma'rifah taqtadi zuhural haqqi fi kulli syai' hatta tarahu zahiran fi kulli syai'. Ma'rifat itu mengharuskan mendohirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat Allah fi kulli syai' dalam segala sesuatu, sehingga dia melihat yang dohir itu, dia di sana, dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ma'rifatullah. Ma'rifat itu pengetahuan Pak ya. Ada hissiyah, ada akliyah, ada nanti kolbiyah. Ada ma'rifat penglihatan mata, ada akal dengan cara berpikir, nanti ada kolbiyah dengan cara mencicipi rasanya. Jadi kenapa zauk itu disebut rasa? Karena ini sama seperti orang merasakan manisnya makanan, maka orang yang betul-betul makom ihsan itu dia merasakan manisnya bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Kata Rasul, ada 3 hal kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa diantaranya? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ketika kita selalu mengingat Allah, maka saat itu terasa manisnya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati ini jadi tenang. Jadi kolbu tenang. Sehingga apapun yang kita dapatkan lewat fisik ini tidak pengaruh karena hati kita selalu ingat Allah. Seberapapun, punya apapun, kita tidak sombong karena mengingat Allah. Hati kita penuh dengan ketenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ketika kita terus mendekat kepada Allah bukan hanya dengan amalan yang wajib, tapi tambahan amalan zikir-zikir kita yang lain, maka insya Allah Allah akan mencintai kita dan Allah akan jadikan pendengarannya adalah pendengaran kita. Pendengaran Allah, pendengaran kita adalah pendengaran Allah. Penglihatan kita adalah penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan hadis Rasul, dalam yazal yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta yuhibbahul haqqu fa idza ahabbahu afnau an nafsihi wa ghayyaba an hissi fa kana sam'uhu wa basaruhu wa yaduhu fi kulli syai' wa ra'ahu qa'iman bi kulli syai' zahiran fi kulli syai'. Jadi kalau orang sudah memberikan tambahan amalan, kita nggak cukup dengan yang wajib, tapi kita zikir, kita sholat, baca Al-Quran, baca salawat, zikir tambahan, maka nanti Allah akan mencintai seorang hamba itu. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan jadikan pendengarannya adalah kita. Pendengaran Allah, pendengaran kita adalah pendengaran Allah. Pendengaran Allah adalah pendengaran kita. Penglihatan Allah menjadi penglihatan kita. Jadi gerak kita adalah geraknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan di akhir ini. Alhamdulillah kami sudah sampaikan salam bapak-bapak semua ya. Pada Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam itu di Kairo, Mesir, Allah takdirkan bisa ziarah yang saya tidak terpikir sebelumnya bahwa saya akan ziarah, karena perjalanan itu adalah hanya perjalanan umroh,
tanpa plus Kairo. Jadi programnya adalah program hanya umroh saja. Tapi ternyata Allah takdirkan ini pesawat saat itu harus ke Mesir. Dan akhirnya kami menginap 1 malam di Mesir sampai sana jam 7, 11 jam dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kairo, 11 jam. Alhamdulillah di sana ditakdirkan oleh Allah untuk ziarah ke makom Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam ini. Ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada pikiran bahwa saya secepat itu Allah takdirkan untuk bisa ziarah. Jadi berdoa mudah-mudahan kita dianugerahkan ilham oleh Allah, kemampuan memahami hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah sesuai dengan pemahaman Syekh Ibnu Athaillah dan bisa kita amalkan. Itulah permohonan doa yang kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mendoakan di tempat-tempat yang lain jamaahnya. Mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.